Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Aini dari kelas 11D absen 34. Di sini saya akan membahas materi matematika yaitu tentang diagram pencak. Tujuan pembelajarannya adalah kita bisa mendeskripsikan data bivariat, lalu menentukan pola korelasi data bivariat pada diagram pencar, lalu ada menunjukkan arah tren data bivariat pada diagram pencar, dan menentukan arah data bivariat pada diagram pencar. Lalu juga bisa menggambar dan menginterpretasikan diagram pencar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diukur atau diamati pada subjek yang sama. Tujuannya untuk menentukan apakah ada hubungan di antara kedua variabel tersebut. Nah, variabel dalam data bivariat ada dua, yaitu independen yang bebas dan juga dependen yang terkait. Nah, di sini ada contoh membedakan independen dan dependen. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan dan kinerja kerja. Di sini yang menjadi independennya adalah tingkat pendidikan dan dependennya adalah kinerja kerja. Lalu juga ada waktu belajar dan waktu ujian. Di sini waktu belajar adalah independen, karena semakin lama kita belajar, nilai ujiannya akan menjadi lebih bagus atau memuaskan. Jadi nilai ujiannya termasuk ke dependen. Baik, selanjutnya ada pola korelasi diagram pencar. Di sini pola korelasi diagram pencar adalah pola yang terbentuk dari titik-titik data yang dipetakan pada diagram pencar. Nah, berikutnya ada beberapa pola korelasi yang bisa muncul pada diagram pencar. Yang pertama ada korelasi positif. Pola ini terjadi ketika peningkatan pada variabel independen dan diikuti oleh peningkatan pada variabel dependen. Nah, titik-titik pada data ini cenderung membentuk garis yang miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Contohnya, hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Jika semakin banyak jam belajar yang digunakan untuk belajar, nilai ujiannya cenderung meningkat. Lalu yang kedua ada korelasi negatif. Pola ini terjadi ketika peningkatan pada variabel independen diikuti oleh penurunan dependen. Jadi datanya cenderung membentuk garis miring ke bawah dari kiri ke kanan. Nah, jadi kalau misalkan negatif itu yang satu meningkat, yang satunya menurun. Contohnya adalah hubungan antara jumlah waktu menonton TV per hari dan performa akademis. Kalau misalnya kita kebanyakan nonton TV atau bermain sosial media, itu akan menurunkan performa kita di kelas. Selanjutnya tidak ada korelasi. Pola ini terjadi ketika hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen. Titik data itu tersebar secara acak, jadi kita nggak bisa menentukan itu polanya positif atau negatif. Contohnya adalah misalkan ukuran baju kita dan nilai ujian, itu kan tidak nyambung ya, makanya tidak ada korelasi antara dua tersebut. Selanjutnya ada korelasi non-linear, yaitu pola ini terjadi ketika hubungan variabel tidak berbentuk garis lurus, tetapi bisa berbentuk kurva. Selanjutnya ada arah tren diagram pencar. Arah tren pada data bivariat diagram pencar dapat digambarkan dengan beberapa cara tergantung bagaimana titik-titik itu tersebar. Yang pertama ada arah positif, yaitu meningkat. Nah, titik-titik pada diagram pencar cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi variabel X meningkat dan variabel Y-nya juga meningkat. Lalu yang kedua ada arah negatif menurun. Titik-titik data pada diagram pencar cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu ketika variabel independen X-nya meningkat, variabel dependennya yang Y menurun. Lalu selanjutnya ada tidak ada arah, yaitu tidak ada korelasi. Jadi data tersebar acak tanpa pola yang jelas atau tidak menunjukkan kecenderungan naik atau turunnya. Lalu yang terakhir ada arah non-linear. Titik data membentuk pola yang tidak lurus
atau bisa berbentuk kurva. Selanjutnya ada bentuk tren diagram bencar. Ini adalah bentuk tren linear positif. Nah, titik data cenderung lurus garis miring dari kiri bawah ke kanan atas. Contohnya hubungan antara jumlah jam belajar dan jumlah nilai ujian. Lalu yang kedua ada tren linear negatif. Nah, itu cenderung garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah itu menurun ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada tren non-linear, yaitu tren yang dia tidak lurus tapi dia bisa membentuk kurva, jadi bisa tren non-linear positif atau non-linear negatif, tergantung dia naik atau turunnya. Nah, selanjutnya juga ada contoh tidak ada tren, dia tuh titik-titiknya itu menyebar tanpa kita tahu dia tuh menurun atau meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama ada sebuah diagram pencar menunjukkan titik-titik data yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Tren ini menunjukkan bahwa korelasi positif. Kata kuncinya adalah naik dari kiri bawah ke kanan atas. Baik, soal yang kedua ada titik-titik pada diagram pencar cenderung membentuk garis miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa jawabannya adalah korelasi negatif. Kata kuncinya dia itu garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi gini, itu adalah negatif. Baik teman-teman, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau kata-kata saya yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.